Sudah, Bapak. Siap. Sudah. Mohon izin teman-teman semua sebelum mulai acara, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ada anak pergi dengan ibunya jalan-jalan, Cakep. jalan-jalan bermain akrobat. Cakep. Izinkan saya menyapa semua. Selamat siang Bapak Guru hebat. Selamat siang Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Mungkin karena pesertanya ya lumayan ya, tapi tidak mengurangi rasa ingin tahunya kita terhadap webinar hari ini. Jadi saya ucapkan dulu yang terhormat kepada Bapak narasumber, Bapak Rian, selamat siang. Ya, siang Ibu. Dan yang saya hormati Bapak Guru hebat yang sudah hadir di ruang virtual hari ini. Senang sekali saya Citra Anugrah Suci yang akan menjadi moderator kegiatan hari ini. Dan saya juga menyambut Bapak Guru semuanya yang tentunya dalam keadaan sehat dan juga berbahagia, serta semangatnya mengikuti kegiatan webinar ini, walaupun sudah siang ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul pada hari Sabtu 14 Desember 2024 dalam acara B5 dari Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Jembrana dengan tema Sepekan Berbagi, yang hari ini adalah hari terakhir dari kegiatan Sepekan Berbagi. Dan sebagai wujud syukur, marilah kita berdoa sejenak, memohon keberkahan agar webinar hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Guru hebat semuanya, bagaimana yang telah kita ketahui bersama, kita akan melaksanakan webinar berbagi praktik baik dari para pemenang Jambore GTK Hebat tahun 2024 di tingkat provinsi yang berasal dari Kabupaten Jembrana, di mana salah satu pemenangnya adalah Bapak Puturian dengan judul Prodelka Satwiba sebagai upaya merevitalisasi nilai sejarah Monumen Lembah Merdeka, gelar di Banjar Palungan Batu. Halo Bapak Rian, apa kabar? Ya, halo Ibu. Sehat-sehat. Astungkare. Salam kenal nih ke sebelumnya. Sebelum lanjut ke pemaparan dari praktik baik dari Bapak Rian, izinkan saya menyampaikan waktu pemaparan Bapak nanti itu selama 45 menit. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi selama 15 menit. Dan Bapak Guru hebat yang tidak sedang sibuk mungkin bisa menghidupkan kameranya dan juga mematikan mikrofonnya jika tidak ada kepentingan. Mungkin Bapak Guru yang lainnya jika tidak ada kesibukan bisa sambil gitu buka kameranya biar terlihat wajah-wajah cantik dan gantengnya gitu. Tidak wajah kita berdua saja kayaknya yang terlihat. Seperti kata pepatah, tak kenal maka kita harus kenalan. Maka dari itu izinkan saya membacakan biodata dari Bapak Rian agar kita lebih mengenal lebih dekat. Jadi nama pembicara pada siang hari ini adalah Iputu Rian Nugraha Wiraharta atau biasa dipanggil Bapak Rian. Bapak ini menjabat sebagai guru kelas di SD Negeri 2 Batu Agung dan
Bapak merupakan lulusan S1 PGSD Universitas Pendidikan Ganesha. Penghargaan yang didapat sungguh sangat luar biasa. Seorang guru, kayaknya saya lihat guru muda, tapi penghargaannya yaitu pertama adalah juara 1 GTK dedikatif guru SD Jambore GTK Hebat Provinsi Bali tahun 2024. Juga sebagai peserta terfavorit numerasi GTK dedikatif guru SD Jambore GTK Hebat Nasional 2024. Sangat luar biasa sekali ya. Dan seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah karya praktek baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Rian, itu berjudul Prodelka Satwida sebagai upaya merevitalisasi nilai sejarah Monumen Lembah Merdeka Gelar di Banjar Palungan Batu, yang Bapak sudah lakukan praktek baik tersebut di SD 2 Batu Agung, serta melakukan pengimbasan di SD 5 Batu Agung dan juga SD Negeri 6 Batu Agung. Seperti itu ya Pak Rian ya? Iya, Ibu. Sangat luar biasa. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Rian untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan Bapak. Terima kasih kesempatannya Ibu Citra. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Yang terhormat moderator dan panitia komunitas guru penggerak Kabupaten Jembrana, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada webinar pada siang hari ini. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Ide Sang Yang Widiwase, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di ruang virtual ini dengan sehat dan bahagia, sehingga bisa melakukan webinar berbagi praktik baik di hari ini. Jadi perkenalkan, saya Putu Rian Wirharta, guru kelas di SD Negeri 2 Batu Agung. Pada kesempatan ini diizinkan berbagi praktik baik yang berjudul Prodelka Satwida sebagai upaya merevitalisasi nilai sejarah Monumen Lembah Merdeka Gelar di Banjar Palungan Batu, Desa Batu Agung. Nah, sebenarnya sebelum saya memaparkan praktik baik, saya paparkan sedikit gambaran mengenai kegiatan Jambore dan inti praktik baiknya. Jadi praktik baik yang saya lakukan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2022 Bapak Ibu, dan disempurnakan kembali di tahun 2024. Nah, praktik baik ini telah dipublikasikan di ajang Jambore GTK Hebat kategori guru SD dedikatif. Sekilas tentang kategori guru SD dedikatif, guru SD yang mencurahkan tenaga pikiran dan waktu di bidang pendidikan, kemudian mengabdi secara konsisten serta berdampak terhadap sekolah dan lingkungan sekitar sekolah, serta aktif berinteraksi dengan masyarakat dan mengembangkan kearifan lokal. Jadi tidak terbatas pada pembelajaran saja. Seperti itu. Nah, sebenarnya saya baru Bapak Ibu jadi guru di tahun 2021. Jadi masih baru sekali. Mohon nanti jika ada ketidaksempurnaan di karya saya, atau mungkin masih ada kesalahan, yang mohon saran, bimbingan, dan tanggapan dari Bapak Ibu, karena saya percaya bahwa Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu guru hebat. Saya juga masih belajar. Mari kita sama-sama belajar. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan saja dengan praktik baiknya, yang share screen terlebih dahulu. Ibu Citra dan Bapak Ibu semua, apakah sudah terlihat dengan jelas untuk PPT-nya? Di saya sudah, Bapak. Oke, siap. Baik, ini merupakan PPT yang saya pakai di Jambore GTK Hebat. Jadi tiang tidak ubah, Bapak Ibu, mungkin tiang sampaikan improvisasi saja. Nah, judul kalian tiang ini adalah
Proldeka Sadwiba. Ini ada akronimnya, sebentar yang jelaskan. Sebagai upaya merevitalisasi nilai sejarah Monumen Lembah Merdeka Gelar di Banjar Pelongan Batu, Desa Batu Agung. Kebetulan sekolah kami SD Negeri 2 Batu Agung itu sering disebut Sadwiba ya, akronimnya Sadwiba. Itu terletak di Banjar Sawe, Pelongan Batu, Desa Batu Agung. Di sekolah ini merupakan SD yang berada di Banjar paling ujung utara. Kalau Desa Batu Agung kan di pinggir kota, tapi SD kami merupakan SD yang paling ujung utara di Banjar Sawe, Pelongan Batu. Berbatasan dengan kawasan hutan, hutan lindung Bali Barat, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak seperti SD di Desa Batu Agung yang lain, SD kami terletak di paling ujung. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, karena Tiang kemarin mengangkat kategori guru dedikatif, jadi Tiang harus jelaskan kemarin di tugas dan peran saya di sekolah. Jadi untuk dijadikan paparan saja Pak Ibu, Tiang di sekolah sebagai guru kelas 2, tapi mendapat berbagai tugas tambahan, seperti Rabos, koordinator program sekolah, kemudian pembina ekstrakurikuler voli, pembinaan di ajang talenta akademik, hingga media sosial sekolah. Nah, kemarin yang angkat untuk dedikasi saya di ajang Jambore GTK Hebat juga berkat kolaborasi dan semangat berprestasi kami di SD Negeri 2 Batu Agung, kami berkesempatan mengantarkan anak-anak didik kami telah berhasil mendapatkan prestasi di bidang akademik, seni, dan olahraga di tingkat lokal, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Jadi itu salah satu dedikasi saya kemarin yang tampilkan di Jambore GTK. Nah, sebagai guru, Tiang juga mengembangkan kompetensi sosial saya melalui berinteraksi dengan lingkungan sekitar sekolah, seperti mengenal lebih jauh orang tua siswa, penduduk-penduduk di sekitar Banjar Sawe dan Banjar Pelongan Batu yang merupakan zona dari SD Negeri 2 Batu Agung. Kemudian bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat sekitar, seperti pada gambar ini kemarin pembuatan panggung terbuka perpisahan, itu full bekerja sama dengan komite dan masyarakat. Kemudian kami juga mengenal lebih dalam lingkungan di sekitar sekolah untuk mencari inspirasi yang relevan yang dapat menunjang kompetensi kami sebagai seorang guru di SD Negeri 2 Batu Agung. Biasanya rutin melaksanakan jalan santai dan pengenalan lingkungan di sekitar Banjar Sawe dan Banjar Pelongan Batu sebagai zona dari SD Negeri 2 Batu Agung. Nah, langsung masuk ke praktik baik yang telah saya lakukan. Nah, di situasi di Banjar Pelongan Batu, situasi di SD Negeri 2 Batu Agung, itu siswanya berasal dari 2 Banjar, tapi sebagian besar berasal dari Banjar Pelongan Batu. Banjar Pelongan Batu itu Banjar yang paling ujung utara Bapak Ibu di Desa Batu Agung. Yang terkenal itu kan Gelar. Nah, itu merupakan salah satu wilayah dari Banjar Pelongan Batu. Nah, di beberapa kesempatan saya telah menyelami lebih dalam lingkungan alam maupun lingkungan sosial di Banjar Pelongan Batu. Jadi aktif sudah mengenal lingkungan alam dan beberapa penduduk yang ada di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Tiang di Banjar Pelongan Batu berkesempatan untuk mengunjungi objek wisata Sungai Gelar, Bapak Ibu. Ini sudah sangat terkenal di Kabupaten Jembrana. Nah, di objek wisata Sungai Gelar tersebut, yang merupakan kawasan yang di pinggir hutan, Tiang mendapatkan inspirasi, yaitu melihat sebuah monumen bersejarah di sana, di sebelah timur objek wisata Sungai Gelar. Nah, tapi monumen ini tidak banyak diketahui oleh siswa kami, padahal siswa kami berasal dari Banjar Pelongan Batu. Di praktik baik saya menjadikan nilai sejarah Monumen Lembah Merdeka ini yang ada di Sungai Gelar itu dijadikan konten pembelajaran di sekolah melalui kegiatan literasi di SD Negeri 2 Batu Agung. Seperti itu Bapak Ibu inti praktik baiknya karena melihat situasi dan inspirasi tersebut. Nah,
kenapa yang angkat nilai sejarah dari Monumen Lembah Merdeka Gelar sebagai praktik baik? Karena peristiwa pada masa awal kemerdekaan Indonesia itu merupakan catatan penting bagi perjalanan bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Jadi catatan sejarah dapat menjadi cerminan untuk membentuk karakter bangsa. Jadi pembentukan kepribadian nasional beserta identitas dan jati diri tidak akan terwujud tanpa adanya kesadaran sejarah. Kalau generasi muda kita tidak tahu sejarah, maka generasi muda kita tidak tahu bagaimana cerminan pendahulu kita dalam berjuang untuk memerdekakan republik ini dan membangun negara ini seperti itu. Jadi generasi muda harus mengenal jas merahnya atau jangan lupa terhadap sejarah. Nah, keberadaan Monumen Lembah Merdeka yang ada di Sungai Gelar itu ternyata tidak banyak dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan masyarakat sekitar yang berada di satu banjar, bahkan satu desa juga, tidak banyak mengetahui keberadaannya. Bahkan saya pun baru tahu setelah saya jadi guru di SD Negeri 2 Batu Agung. Itu tantangannya sehingga menarik untuk diangkat seperti itu Bapak Ibu. Jadi, nah sebelum saya mengangkat nilai sejarah Monumen Lembah Merdeka Gelar di Banjar Pelongan Batu, saya telah melaksanakan asesmen awal bagaimana pandangan dan pemahaman awal siswa di SD Negeri 2 Batu Agung terhadap keberadaan Monumen Lembah Merdeka Gelar. Jadi dari 40 responden, ini dari kelas 1, kelas 6 dan kelas 5, 40 jumlahnya, 21 dengan 19, hanya 13 yang mengetahui adanya monumen di Sungai Gelar. Padahal siswa-siswa tersebut sebagian besar merupakan warga Pelongan Batu dan Sawe seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sangat menarik untuk diangkat karena memang tidak diketahui oleh anak-anak. Lebih jauh lagi, asesmen awal tersebut. Nah, lebih jauh lagi, tidak ada satupun responden yang mengetahui dan memahami nilai sejarah yang terkandung dari monumen tersebut. 13 orang hanya tahu saja, dan satupun tidak tahu apa nilai sejarah yang ada di Monumen Lembah Merdeka tersebut. Sehingga saya tertarik, dari situasi dan tantangan itu, saya menyusun praktik baik itu berjudul Proldeka Sadwiba, sebagai upaya merevitalisasi nilai sejarah Monumen Lembah Merdeka Gelar di SD Negeri di Banjar Pelongan Batu yang diintegrasikan dalam kegiatan literasi di SD Negeri 2 Batu Agung. Nah, jadi Proldeka Sadwiba ini ada kepanjangannya Bapak Ibu. Jadi merupakan akronim dari Produk Literasi Monumen Lembah Merdeka di SD Negeri 2 Batu Agung. Jadi Proldekanya Produk Literasi Monumen Lembah Merdeka dan Sadwibanya itu adalah SD Negeri 2 Batu Agung. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini Maldekanya, Mading Lembah Merdeka, ini sudah dibuat dari tahun 2022. Itu dibuat dari kolaborasi siswa bersama guru. Jadi disempurnakan lagi tahun ini, praktik baiknya ada 3 produk Bapak Ibu. Maldeka atau Mading Lembah Merdeka, Bukleka atau Buklet Sejarah Monumen Lembah Merdeka, dan Ligeka atau Literasi Digital Monumen Lembah Merdeka. Nah, untuk brosurnya yang kemarin buat untuk di Jambore GTK seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada 3 produk, Maldeka, Ligeka, dan Bukleka. Jadi sudah ada barcode untuk bisa diakses secara daring, itu Bapak Ibu. Kecuali Maldeka ini diterapkan di sekolah siswa yang berkreasi seperti itu. Nah, kita mulai dari Bukleka dan Ligeka. Jadi sebagai koordinator program literasi di sekolah, saya mendedikasikan diri dalam menyusun Bukleka dan Ligeka ini, Bapak Ibu. Di Bukleka ini dalam bentuk buklet, buku yang cukup tipis tapi disusun berdasarkan tampilan yang lebih menarik dan ada gambarnya. Kemudian Ligeka ini, literasi digital Monumen Lembah Merdeka ini disusun berdasarkan tampilan web atau tampilan Android atau gawai di Google Site, Bapak Ibu.
Jadi ini disusun dengan mengkaji sumber-sumber terpercaya seperti buku, artikel yang ada di internet, serta sumber-sumber terpercaya lain seperti penuturan penduduk di sekitar Monumen Lembah Merdeka. Coba Pak Ibu. Nah, jadi gambaran untuk buklekanya seperti ini Bapak Ibu. Ada buklet dengan 8 halaman. Nah, di sini isinya tentang profil Monumen Lembah Merdeka, letaknya di Sungai Gelar, di Banjarkelongan Batu, kemudian rangkaian peristiwa sejarah yang ada di sekitar tempat bersejarah Lembah Merdeka, kemudian tokoh-tokoh yang terlibat di dalam perjuangan yang ada di Lembah Merdeka, nilai inti sejarahnya atau ringkasannya, kemudian nilai-nilai karakter yang bisa dipetik, dan daftar pustaka sebagai sumber-sumber yang valid, itu Bapak Ibu. Jadi sekilas saja yang untuk digelar di Monumen Lembah Merdeka itu merupakan dulu markas persembunyian Kapten Markadi sebagai lanjutan dari operasi lintas laut yang berhubungan di Gilimanuk itu, berhubungan dengan Monumen Lembah Merdeka. Jadi pasukan Markadi menghalau penjajah Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia padahal sudah merdeka. Jadi dia sembunyi di Peh Manisutu itu tercium sehingga dia perlu mencari tempat yang lebih tersembunyi, sehingga dipilihlah di Banjarkelongan Batu di kawasan Sungai Gelar karena cukup terpencil pada saat itu tempatnya, sehingga cocok dijadikan sebagai markas. Jadi berhasil tidak tercium lagi, sanalah kabar berita kemerdekaan pertama yang ada di Bali, sehingga dikibarkanlah bendera merah putih sederhana di sana. Itu yang pertama di Bali, karena kabar dari Indonesia merdeka itu berasal dari Jawa dan masuk pertama di Jawa. Nah, seperti itu inti sejarahnya Pak Ibu yang susun melalui bukleka ini. Nah, kebetulan yang ada e-booknya, jadi bisa diakses melalui barcode ini, dan juga bisa diakses melalui literasi digitalnya Pak Ibu. Jadi itu sekilas tentang praktik baik saya di bukleka. Kemudian, nah, untuk selanjutnya adalah LIGK. LIGK itu kepanjangannya adalah Literasi Digital Monumen Lembah Merdeka Gelar. Jadi disusun berdasarkan tampilan web dan gawai berbasis Google Sheets, seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa dibuka di laptop, Android, tab, dan lain-lain. Jadi ada menunya di sana jika ingin melihat peristiwa sejarahnya, kemudian nilai inti sejarahnya, tokoh-tokoh yang terlibat pada perjuangan di Lembah Merdeka, kemudian nilai karakter, dan ada tambahan kuis LIGK. Setelah anak-anak berliterasi di LIGK ini ada kuis untuk mengecek pemahaman anak-anak. Dan juga e-book LIGK yang tadi ini ditampilkan di LIGK, jadi bisa diakses secara daring untuk e-book LIGK-nya. Jadi ini sekilas tentang LIGK-nya Bapak Ibu, jika ada yang berminat untuk diterapkan karena masih di Jembrana, mungkin bisa diliterasikan kepada anak-anak, bisa dimanfaatkan melalui link berikut ini. Bisa di screenshot mungkin Bapak Ibu kalau berminat seperti itu, atau di scan barcode-nya. Jadi ini sekilas tentang LIGK-nya dan bukleka yang tadi. Sebenarnya isinya sama Bapak Ibu, hanya di LIGK ini disempurnakan dengan adanya kuis LIGK tersebut dan ada e-buklekanya. Selanjutnya, nah, bukleka dan LIGK inilah yang diintegrasikan dalam kegiatan literasi kami di sekolah SD Negeri 2 Batuagung, Bapak Ibu. Jadi, telah saya kolaborasikan dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan rekan sejawat yang lain untuk diterapkan di semua kelas, Bapak Ibu, sesuai dengan fasenya. Mungkin dikreasikan oleh guru lainnya sebagai rekan sejawat. Nah, sementara Maldeka ini setelah siswa berliterasi dengan bukleka, dengan LIGK, siswa itu bisa diajak untuk membuat mading. Jadi kami kebetulan sudah dilakukan ini, sebenarnya 3 mading sudah kami buat, cuma ini yang paling bagus, jadi kami publikasikan yang paling bagus Bapak Ibu. Ini sudah dilakukan, jadi siswa dengan guru berkolaborasi. Isinya sama dengan bukleka dan LIGK, hanya dibuat dalam bentuk mading seperti itu Bapak Ibu.
Selanjutnya, LIGK-nya ini yang baru disempurnakan di tahun 2024, ini dimanfaatkan dalam kegiatan Minggu Literasi Digital atau MILIDI. Kebetulan di sekolah kami ada ruang komputer, jadi untuk memadai untuk mengajak siswa melakukan MILIDI, program Minggu Literasi Digital. Dikreasikan dan dikolaborasikan dengan guru-guru lain di SD Negeri 2 Batu Agung. Ini juga sudah dilaksanakan, di mana siswa berliterasi digital tentang Monumen Lembah Merdeka, dilanjutkan dengan membuat catatan kecil hingga menjawab kuis yang ada di LIGK tersebut. Di full daring seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dimanfaatkan LIGK ini dimanfaatkan untuk berliterasi tentang monumen dan menjawab soal LIGK dan membuat karya berupa catatan kecil seperti itu Bapak Ibu terkait dengan LIGK. Jadi produk dari Proldeka Sadwiba itu ada 3, Maldeka, Bukleka, dan LIGK. Nah, literasi sejarah yang dimuat dalam Proldeka Sadwiba akan bermuara pada adanya revitalisasi atau digaungkan kembali. Jadi sudah dikenal nilai-nilai sejarah pada Monumen Lembah Merdeka Gelar yang dimulai dari generasi muda yang ada di tempat bersejarah tersebut. Jadi diawali dari siswa SD Negeri 2 Batu Agung, kemudian dan sudah diimbaskan ke sekolah-sekolah terdekat lainnya yang juga masih berada di satu desa dengan Monumen Lembah Merdeka. Saya sudah memberikan 1 paket Proldeka Sadwiba, yaitu Buklekanya, LIGK-nya kepada SD Negeri 5 Batu Agung di Banjar Pertanahan Desa Batu Agung dan SD Negeri 6 Batu Agung Banjar Taman Desa Batu Agung sebagai 2 sekolah terdekat dengan SD Negeri 2 Batu Agung. Jadi sudah diserahkan produknya, mungkin bisa dimanfaatkan di 2 sekolah tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hasil dan dampak dari aksi kolaborasi yang telah kami lakukan yaitu menunjukkan hal yang positif. Hal ini dapat ditinjau dari terciptanya pemahaman siswa terhadap nilai sejarah Monumen Lembah Merdeka Gelar sebagai tempat bersejarah di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi sejumlah 92,5% responden telah menyadari tentang nilai sejarah apa yang terkandung di Monumen Lembah Merdeka Gelar tersebut, sehingga bisa mungkin nanti diceritakan kepada generasi-generasi muda penerus selanjutnya. Seperti itu, berikut dokumentasi kegiatannya. Praktik baik ini memang sudah dilaksanakan dan tidak hanya dibuat hanya untuk lomba Bapak Ibu, sudah dilaksanakan dari tahun 2022. Nah, refleksi dari siswa menyatakan bahwa manfaat yang dia peroleh dari Proldeka Sadwiba adalah dapat memahami nilai sejarah Monumen Lembah Merdeka sebagai tempat bersejarah di sekitar tempat tinggal mereka. Kepala SD Negeri 2 Batu Agung juga mengapresiasi adanya Proldeka Sadwiba ini. Melalui Proldeka ini, SD Negeri 2 Batu Agung ikut serta berkontribusi dalam merevitalisasi nilai sejarah yang ada di lingkungan sekitar sebagai kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar, dalam hal ini di lingkungan Sawe dan Palungan Batu, Desa Batu Agung sebagai zonasi SD Negeri 2 Batu Agung. Jadi cukup sekian saja Bapak Ibu praktik baik dari saya. Jika ada kritik, saran, tanggapan, pertanyaan saya persilakan dan sangat saya harapkan supaya kita bisa berdiskusi. Jadi sekian presentasi praktik baiknya Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi seperti itu saja Ibu Citra dan praktik baiknya. Tepuk tangannya dong dulu dari Bapak Guru. Luar biasa sekali ya pemaparan dari Bapak Rian hari ini. Baru dan sangat ya kayak nambah ide-ide yang luar biasa buat kita semua. Oke, terima kasih Bu. Mungkin nanti bisa diterapkan, mungkin ada tempat sejarah atau kearifan lokal di sekitar sekolah Bapak Ibu guru hebat, semuanya bisa dikolaborasikan mungkin seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu Bapak Guru yang lainnya. Nah, untuk sesi selanjutnya saya lanjutkan ke sesi diskusi.
mungkin ada Bapak Guru yang ada di room ini ingin bertanya atau sekedar sharing, bisa menekan tombol raise hand atau mengetikkan melalui kolom chat pada Bapak Ibu, mungkin dipersilakan. Kita diskusi santai mungkin Bapak Ibu sambil ngobrol. Gimana Bapak Ibu? Sambil menunggu Bapak Ibu Guru berpikir mungkin kira-kira pertanyaan apa sih atau mau sharing apa sih hari ini. Jadi saya sebagai seorang, ya saya juga dulunya guru yang mungkin sekarang jadi kepala sekolah yang bisa mungkin ilmu ini saya imbaskan ke Bapak Ibu Guru di sekolah saya terkait itu produk literasi, di mana tadi saya lihat Bapak Rian membuat ada 3 produk ya, ada Maldeka, Bukleka, sama Ligeka-nya. Nah, terkait dengan Maldeka, kadang anak-anak itu, apalagi anak SD ya, untuk membuat mading, pasti dia perlu kreativitasnya agak kurang gitu. Gimana sih kira-kira caranya Bapak untuk menuntun siswanya dia menemukan ide-ide kreatif? Kadang kan karena kita nggak bisa matok bahwa harus sesuai dengan kehendak gurunya, pasti harus sesuai dengan kehendak muridnya kan. Nah, itu gimana caranya Bapak itu untuk memunculkan kreativitas seorang siswa, anak sekolah, anak SD gitulah. Oh, terima kasih pertanyaannya Ibu Citra. Kemarin dalam pembuatan Maldeka khususnya nih, terkait dengan mading, pertama-tama yang kasih topiknya, pertanyaan pemantik kayak, apakah kalian tahu ada tempat bersejarah di sekitar kita, kemudian diskusi tentang Monumen Lembah Merdeka Gelar, kemudian tanya jawab. Ternyata mereka setelah melakukan tanya jawab dan literasi kan sudah tahu kontennya. Nah, terkait dengan memunculkan kreasinya, jujur anak-anak memang kalau anak SD belum terlalu mandiri kalau istilahnya kalau membuat mading yang wow gitu Bapak Ibu. Nah, tapi tiang pancing, gimana kalau buat mading Monumen Lembah Merdeka, kira-kira apa yang isinya baik, yang isinya menarik supaya madingnya itu bagus? Anak-anak jawab foto seperti itu. Nah, dari jawaban mereka yang ajak foto yang gimana. Nah, jadi diskusi lebih lanjut. Nah, selanjutnya yang ajak ke sana Bapak Ibu, anak-anaknya kemudian 2 tahun lalu itu 2 anak yang ajak ke sana ke Monumen Lembah Merdekanya. Dia melihat langsung kawasan sejarah tersebut digelar. Dia senang kan, jadinya dia lebih tahu. Nah, dari kunjungan itu yang kembali diskusi foto apa yang dimuat. Dia tahu foto monumennya Pak Guru. Kemudian, oh tadi saya baca di sana katanya ada pahlawan yang bermarkas di sana. Kalau ketik namanya aja, ditulis namanya kan kurang menarik. Gimana caranya? Kalau kamu biar tahu pahlawannya, gimana caranya? Oh, cariin fotonya Bapak Ibu, cariin fotonya Pak Guru di Google. Saya ajak langsung di komputer, di ruang komputer sekolah, langsung anak-anak yang gini, menyusun. Jadi, nah di sana ada ketikan di madingnya itu, dia sangat excited, dia ngetik sendiri, Ibu. Karena dalam memunculkan kreativitasnya, kita harus mengajak mereka untuk melakukan hal baru. Contoh, hal baru yang dia lakukan, mengajak ke sana, kemudian ngajarin dia nyari di Google, download gambar, kemudian nyari Microsoft Word, gimana caranya ngetik. Jadinya anak-anak bisa berkreasi lebih excited lagi. Kalau saya full yang ngerjain semua, tentu anak-anak akan kayak ya menuruti permintaan saya saja. Jadi itu kolaborasi. Jadi intinya kolaborasi dan mengajak anak melakukan hal yang belum pernah ia lakukan. Jadi
kreativitas itu muncul sedikit demi sedikit. Oh, kasih gambar ini Pak Guru. Saya memang cariin gambar, tapi setelah saya cariin, saya tanya lagi gambar apa nih yang kosong-kosong dicari. Oh, gambar ini. Tak kasih tahu caranya, cara mencari gambar itu. Jadi anak-anak itu setelah melakukan hal-hal baru, dia tergugah hatinya untuk berkreativitas. Itu sih ya, Ibu Citra, terkait dengan trik-triknya kemarin. Berarti yang penting gurunya yang memberikan kayak pemantik dulu ya. Jadi seperti pertanyaan-pertanyaannya yang cocok untuk gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu mungkin ya proses dari awal pembuatan sampai akhirnya jadi mading itu kira-kira apakah dikasih kurun waktu atau ya hari itu juga jadi gitu satu hari? Waktu itu pas pembuatan mading itu kebetulan setelah ulangan, Ibu, kayak jeda setelah ulangan. Jadi tiang kasih hari pertama untuk berliterasi, kemudian berpikir dia apa yang harus dilakukan, kemudian besoknya baru tiang ajak berkreasi tentang madingnya. Jadi sekitar 2-3 hari kalau nggak salah, karena ada 3 mading waktu itu, yang paling bagus ini 2 hari selesai. Jadi lakukan di kegiatan literasi, kebetulan waktu itu sudah selesai ulangan, mengisi waktu luang seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya, Bapak Guru hebat yang lainnya mungkin tidak hanya bertanya, mungkin sekedar sharing masalah yang di sekolahnya atau gimana. Sekedar menginformasikan kepada Bapak Guru hebat yang sudah ada di ruang virtual, untuk link absensi bisa dilihat di kolom chat. Bagaimana Bapak Ibu? Kayaknya karena panas. Tumben panas jadinya. Oh ya, itu mungkin seperti ada di kolom chat. Bisa di-share videonya. Ada video nih ke Bapak? Ada. Boleh? Ada, yuk. Mungkin sekalian kita melihat langsung. Kalau tadi kan hanya selewat pemaparan saja, mungkin sekarang bisa ditampilkan video agar kita juga tambah inspirasinya gitu. Siap, Ibu. Yang cari Niki. Jadi Bapak Ibu yang ingin melihat videonya yang sudah share di kolom chat, nih Bapak Ibu nih. Ya, sudah. Dan jika ada yang ingin mengakses link GK-nya, yang juga share. Ibu Suci, apakah sudah terlihat link yang saya share? 2 link. Yang baru terlihat link YouTube-nya saja. Oke, itu nampaknya belum bisa diklik. Coba tiang. Oh ya, yang link site-nya belum. Cari dulu. Iya.
link site-nya sudah, Ibu Suci? Sudah, gitu. Oke, Ibu Suci kepala sekolah di mana, Ibu? Saya di SD Negeri 1 Brangbang. Oh ya. Itu Bapak Ibu bisa dilihat di kolom chatnya ada 2 link yang dikirimkan oleh Bapak Rian. Yang pertama itu adalah link YouTube dan juga link site terkait dengan LIGK-nya. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Oh ya, tadi saya melihat di satu hal lagi ya Pak ya. Mohon maaf saya nyela-nyela begitu. Oke, siap Ibu. Tadi kan di praktek baik yang telah Bapak lakukan itu saya lihat tadi respondennya 40 responden dan hanya 13 orang siswa saja yang mengetahui tentang monumen tersebut. Berarti Bapak menguji coba di salah satu kelas atau seperti apa? Tiang coba untuk mencari data awal Ibu di 2 kelas, di kelas 5 dan kelas 6 kemarin terkait dengan sebelum melakukan praktik baik. Di sana apakah memang sudah tahu ada monumen bersejarah di sekitar tempat tinggal mereka? Ternyata yang tahu hanya 13 dari 40. Kebetulan 13 orang itu kebanyakan yang satu tempe dengan gelar seperti itu, yang digelarnya. Karena Banjar Pelongan Batu itu luas sekitar 5 kiloan untuk jalan gininya, jalan aspalnya. Jadi yang sekitar-sekitar sana aja yang tahu. Seperti itu, Ibu. Dan dari 13 itu semuanya nggak tahu sejarahnya gimana di sana, padahal dia berdampingan di sana, seperti itu. Oke, berarti diuji coba. Yang lain bagaimana? Ya, masa saya terus yang bertanya. Saya sebenarnya masih banyak yang akan ditanyakan, tapi kalau saya di sini bertanya mungkin waktunya 1 harian mungkin saya bertanya. Karena ilmu baru yang saya dapat, apalagi sampai ada produknya dan terkait literasi lagi karena di sekolah saya literasinya juga di rapot pendidikannya itu kurang. Jadi kita perlulah menambah-nambah ilmu terkait dengan gimana sih caranya meningkatkan literasi ke siswa. Yes, siap Ibu Citra. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang mau di-sharing terkait mungkin masalah literasi di sekolahnya atau terkait tentang Prodelka Satwibani tersebut? Kalau tidak ada, apakah Pak Agung mungkin bisa saya akhiri atau bagaimana? Ya, bisa diakhiri, Bu. Oke. Mungkin karena Bapak Ibu nanti jika ingin tahu lebih lanjut, jika sekarang malu-malu lewat gini, mungkin bisa sharing mungkin lewat link YouTube-nya yang tadi itu mungkin diperbanyak komen-komennya. Ingin tahu lebih lanjut tentang apa sih lagi dengan Bapak Rian tersebut ya. Jadi tidak hanya di ruang virtual ini, mungkin di link YouTube atau di Google Site-nya. Google Site-nya bisa di komen ya? Google Site-nya kebetulan tidak, Ibu. Itu digunakan untuk siswa. Oh ya, berarti nanti yang di YouTube-nya saja mungkin Bapak Ibu guru malu di sini di YouTube-nya saja mungkin di komen-komen ya. Mungkin sekian webinar B5 Bahagia Bisa Bergerak, Berbagi dan Berdampak dalam tema Sepekan Berbagi hari ini. Semoga kegiatan seminggu ini bisa memberikan dampak dan perubahan di sekolah kita masing-masing. Mungkin untuk mengakhiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Saya minta tolong Bapak Ibu guru hebat yang lainnya bisa menampilkan wajah ganteng dan cantiknya agar tidak wajah kosongan saja yang ditampilkan di sini. Bisa dibuka kameranya. Mohon bantuannya Bapak Agung, saya tidak mengerti soalnya untuk mengambil gambar.
Gimana Bapak? Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Jika tidak ada kesibukan bisa buka kameranya biar terlihat wajahnya. Oke, saya hitung. Bapak siapa yang hitung? Bapak Agung bisa? Pak Agung yang hitung ya? Boleh. Siapa yang screenshot? Hah? Citra. Kenapa? Yang screenshot siapa? Bapak. Oh gitu. Oke. Saya nggak ngerti. Mohon maaf. Diulang Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya. Kita foto bersama. Bapak Agung wajahnya mana? Belum semua. Ah ya. Yang lainnya biar ada bukti itu kita sudah mengikuti kegiatan, apalagi Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebentar. Ibu Dewayu Putu Utari bisa mungkin diminta tolong dimundurkan kameranya karena terlihat wajahnya. Nah, sama Ibu Nilo Perwati bisa dimundurkan kameranya biar terlihat wajahnya. Nah, oke. Ulang ya Bapak. 1, 2, 3. Oke. Sudah Bapak? Oke, sudah. Oke, saya ucapkan mohon maaf apabila saya ada salah selama saya memandu kegiatan hari ini. Saya ucapkan para mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya dan salam kebajikan. Sampai bertemu di kegiatan D5 berikutnya. Terima kasih Bapak Guru hebat. Terima kasih Ibu Citra, Pak Agung, Bapak Ibu guru semuanya. Pak Rian, Bapak Ibu guru. Untuk selanjutnya cara bebas bisa live. Terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Siap. Siap.